Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian dalam melakukan aktivitas hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Babe Husain dari Makassar yang senang berjalan-jalan atau traveling ke mana-mana di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di Yogyakarta, salah satu ikon yang terkenal di Yogyakarta adalah Jalan Malioboro. Sedikit saya ulas tentang Malioboro bahwa Jalan Malioboro merupakan salah satu jalan yang paling populer, banyak didatangi orang karena cerita sejarah yang menyertainya. Keberadaan Malioboro sering pula dikaitkan dengan 3 tempat sakral di Yogyakarta, yakni Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Kata Malioboro bermakna karangan bunga. Malioboro sendiri berasal dari nama seorang kolonial Inggris bernama Marlborough yang pernah tinggal di sini pada tahun 1811-1816. Pendirian Malioboro bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Awalnya Jalan Malioboro ini ditata sebagai sumbu imajiner antara Pantai Selatan atau Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi. Malioboro mulai terkenal ramai pada era kolonial 1790 saat pemerintahan Belanda dan ramai hingga saat ini. Kini Malioboro ditata oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai tempat wisata dan juga sebagai tempat kehidupan masyarakat. Di sini terdapat Pasar Beringharjo, Istana Gedung Agung, Istana Negara, kemudian ada banyak ikon-ikon yang terkenal di tempat ini. Sekarang ini para pejalan kaki leluasa berjalan di Malioboro karena tidak ada lagi seperti dulu lesehan-lesehan di sepanjang jalan. Sekarang lesehan-lesehan itu ditata oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan apik. Sekarang masuk di teras Malioboro 1 di dekat gedung DPR dan teras Malioboro 2 di depan Museum Pandebuk di sana. Ayo, mari kita berjalan-jalan di kota Yogyakarta di seputaran Malioboro untuk melihat keindahan dari pagi hingga senja di kota Yogyakarta. Selamat menonton. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita berjalan-jalan di sepanjang pedestrian Malioboro. Di tempat ini kita menyaksikan beberapa penjual kaki lima yang menjajakan hasil handicraftnya, hasil buah tangannya sendiri, dan juga ada penjajah-penjajah makanan ringan yang ada di sepanjang jalan ini. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa untuk pembelian oleh-oleh ya banyak di tempat ini, tetapi untuk pembelian makanan dan sebagainya harus masuk di dalam warung atau restoran yang sudah disiapkan. Tapi cukup tertata lah, bersih kelihatan Malioboro ini sepanjang jalan.
Dari pagi hingga sore kita melihat Malioboro tidak pernah sepi, selalu banyak dikunjungi orang. Kita lihat ikon-ikon yang lain lagi. Penonton sekalian, sekarang ini kita berada di depan Pasar Beringharjo, pasar ikonik yang terkenal sejak dari dulu hingga hari ini. Di tempat ini adalah merupakan pusat pembelanjaan kain-kain batik dan pakaian-pakaian untuk anak-anak hingga dewasa, terutama kepada para ibu-ibu yang gemar belanja. Di tempat ini merupakan pusat keramaian pembelanjaan. Di sini juga dapat dilakukan transaksi secara manual, transaksi tradisional dengan pembayaran langsung, juga dapat dilakukan dengan pembayaran menggunakan kartu kredit atau menggunakan ATM di sekitar tempat ini dan kartu-kartu debit lainnya. Kita menyaksikan ke dalam, silakan. Sekarang ini kita berada di Jalan Malioboro bagian pasar sore. Pasar ini buka mulai dari pukul 3 sore sampai dengan jam 9-10 malam hari, bergantung dari banyaknya orderan atau orang-orang yang lalu lalang di tempat ini. Biasanya para pejalan kaki di tempat ini senang untuk berbelanja di sore hari, karena selain hawanya yang sejuk,
Juga pasar ini menyediakan kebutuhan oleh-oleh serta menyiapkan berbagai macam keperluan para pendatang, pelancong-pelancong yang datang dari berbagai daerah. Selanjutnya kita akan rehat sejenak untuk melihat bagaimana makan soto di tempat atau bakso di warung di dekat pasar sore. Ini adalah soto babat, bakso dan nasi remes yang ada di depan batik Hamzah Batik di Malioboro. Mbak, soto babat daging. Daging. Ya. Dua. Minumnya air putih, mineral. Ya. Enggak. Enggak. Biasa. Ayo. Penonton sekalian, sekarang ini kita masih tetap berjalan-jalan di seputaran Malioboro. Sekarang ini kita berada di depan Benteng Vaderburg. Benteng Vaderburg ini adalah benteng yang merupakan benteng pertahanan yang dilakukan oleh penjajah Belanda dahulu. Saudara-saudara sekalian, di sore hari ini masih kita berjalan-jalan di seputaran Malioboro. Sekarang di depan saya adalah
titik nol yang merupakan pusat keramaian. Titik nol ini ditandai dengan adanya gedung-gedung BNI dan kantor pos yang masih dipertahankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan gedung-gedung yang lama, sehingga merupakan warna tersendiri bagi para pengunjung dan pelancong dari luar kota. Inilah pusat keramaian yang disebut dengan titik nol. Betul arahnya begitu ya. Kurang ke atas. Lihatnya gini Pak, biar gambar yang bagus tuh kan gini kan. Nah kelihatan ujungnya itu, jadi dia Ujungnya yang di atas itu. gambar. Jadi orang lihat tuh enak. Ya, kita berhenti. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi gambaran tentang Jalan Malioboro. Terima kasih kami ucapkan, sampai berjumpa di lain kesempatan, dan masih banyak video-video yang lain yang saya sudah rekam untuk Anda saksikan di sekitar Yogyakarta. Ada judul-judul yang lain yang boleh kita tonton. Sekali lagi, mari kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.